ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah Ketintang, Surabaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas 62 amalan pembuka pintu surga. Menurut catatan saya terakhir pada bulan yang lalu, kita sudah sampai pada amalan yang nomor 11. Amalan nomor 11. Apakah dia? Mengerjakan solat-solat fardu dan sunnah. Adapun amalan yang nomor 11 ini oleh muallif, oleh penulisnya dibagi menjadi 7 poin. 7 poin. Jadi saya ulang, amalan yang nomor 11 dari amalan pembuka pintu surga adalah mengerjakan solat fardu dan sunnah. Yang sudah punya bukunya itu di halaman 38. Nah, rupanya oleh si penulis untuk yang nomor 11 ini dibagi menjadi 7 poin. Adapun 7 poin tersebut adalah yang pertama atau yang A gitu ya, yang A, solat 5 waktu, sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang. Yang B, solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mengiringi solat fardu, ya qobliyah, ba'diyah. Ini juga sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang. Yang B itu solat subuh dan asar.
Sholat subuh dan asar, yang B. Yang C, sholat sunnah rawatib, itu yang C. Yang D, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah tohur. Adapun poin yang E, sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. Ini sudah kami jelaskan, perbedaan tumaknina dengan khusyuk. Sudah kami sampaikan dan tidak perlu kami ulang. Poin yang F atau poin 6 dari 7 poin dari nomor 11 ini. Poin F, banyak bersujud kepada Allah. Maksudnya memperbanyak sujud kepada Allah adalah memperbanyak sholat sunnah. Dan macam-macamnya sholat sunnah beserta dalil-dalilnya sudah kami sampaikan. Tidak perlu kami ulang. Lah terakhir itu kalau nggak salah poin yang terakhir ini yaitu poin G atau poin ke-7. Apa itu? Sholat malam. Sholat malam. Entah itu qiyamul lail, entah itu sholat tahajud, entah itu witir atau sholat tarawih. Sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan. Jadi ini masuk kategori sholat malam. Baik. Menurut catatan saya bulan yang lalu sholat malam ini kita sudah sampai di poin apa? Ada catatannya? Oh, masih di situ aja. Kita masih berbicara tentang perbedaan qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih, tahajud dan witir. Nah, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu bedanya karena sudah kami sampaikan. Jadi kalau qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail itu tidak identik dengan sholat. Enggak. Dengan kita membaca Al-Quran di malam hari, berzikir di malam hari, maka itu termasuk qiyamul lail. Ya. Dan qiyamul lail tidak harus didahului dengan tidur. Enggak. Qiyamul lail itu ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah di malam hari. Dan tidak identik dengan sholat. Tidak mesti sholat. Ya, baik. Bahkan kita membaca kitab-kitab para ulama, membaca buku-buku agama, sekalipun tidak sholat, ya kita termasuk qiyamul lail. Karena menghidupkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Baik. Itu qiyamul lail. Lah kalau tahajud, nah beda kalau tahajud. Tahajud ini adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun dari tidur. Jadi syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak tidur terus sholat, qiyamul lail. Bukan tahajud. Jadi jam 12, jam 1 malam kita nggak bisa tidur, lalu kemudian daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita lakukan sholat, maka itu qiyamul lail. Ya. Adapun kalau tidur dulu sekalipun sebentar, tahajud namanya. Ya. Jadi tahajud ini berasal dari 2 akar kata, dari 2 kata. Yang pertama adalah hajadar rojul. Apa itu artinya? Orang yang tidur di waktu malam hari, hajadar rojul. Yang kedua, jimnya ditasdid, hajadar rojul. Kalau tadi tidak, hajadar rojul. Jadi jimnya tidak ditasdid. Itu orang yang tidur di malam hari. Adapun yang kedua, jimnya ditasdid, hajadar rojul. Jim sama roknya ditasdid. Itu artinya orang yang sholat di malam hari. Sehingga kalau digabung antara hajadar rojul dengan hajadar rojul, maka digabung menjadi maknanya adalah orang yang mengerjakan sholat yaitu di malam hari setelah bangun dari tidur. Jadi syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Lah orang yang rajin sholat tahajud disebut dengan al-mutahajjid. Nah itu ya, al-mutahajjid, orang yang bangun tidur untuk mengerjakan sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lewati itu. Sekarang kita masuk masih
yaitu sholat malam. Yang nomor dua, apa nomor dua? Yang perlu kita ketahui seputar sholat malam. Yang nomor dua, hukum qiyamul lail atau sholat tahajud. Apa hukumnya? Apa hukumnya sholat malam, sholat tahajud? Hukumnya Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama sepakat, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, namun tidak sampai wajib. Enggak. Sunnah yang sangat ditekankan dan kalau bisa tidak ditinggalkan. Nah, itu ya. Jadi dilakukan secara ajak, kontinuitas dalam melaksanakannya, istiqomah. Baik. Mana dalilnya? Kalau sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya saya beri dua. Dalilnya saya kasih dua. Yang pertama firman Allah di dalam Al-Quran. Kita dengarkan firman Allah yang menunjukkan sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Suratnya surat nomor 17 Al-Isra. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke-79. Surat yang ke-17 kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Quran surat nomor 17, ayatnya 79. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan terjemahannya, silakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Silakan. Dan pada sebagian malam, ulang lagi. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Itu yang perlu digarisbawahi. Lakukan sholat malam sebagai ibadah, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Berarti bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Terus ganjarannya, lanjut. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Semoga Allah mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Bapak Ibu harus tahu, satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ya cuman tahajud. Bapak Ibu mau cari sholat duha, nggak ada dalam Al-Quran. Sholat sunnah isyraq, nggak ada. Sholat sunnah yang lain, nggak ada. Yang ada cuman satu, yaitu tahajud. Hanya tahajud yang ada dalam Al-Quran. Berarti istimewa ibadah yang satu ini. Makanya kalau bisa jangan ditinggalkan. Jangan meremehkan yang namanya amalan sunnah. Sebab sunnah itu definisinya yang sering kali kami sampaikan adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan rugi besar. Rugi besar. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nanti kita akan dengarkan keutamaannya. Sekarang hukumnya dulu. Mana dalil yang menunjukkan tahajud itu sunnah muakkad? Coba dibuka dalil yang nomor 2, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Jilid 2, nomornya 615. Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 615. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili. Loh, jelas sekali. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Ulang lagi. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Setelah Ramadan puasa yang terbaik itu apa? Apakah Senin Kamis? Bukan. Apakah Ayyamul Bid? Bukan. Apakah puasa Daud?
Bukan. Apakah puasa Arafah? Bukan. 6 hari di bulan Syawal? Duduk. Bukan. Lah terus yang terbaik, ulang lagi. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Puasa Muharram Asyura. Itu puasa terbaik setelah yang wajib. Ramadan kan wajib. Jadi kalau kita tanya, puasa yang paling spesial setelah Ramadan, nggak ada yang ngalahkan Ramadan. Ini yang sunnah setelah yang wajib. Ya cuma Asyura. Asyura, ya. Memang ganjarannya puasa Asyura ini dihapus dosanya setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Arafah, kalau Asyura setahun yang lalu. Itu Asyura. Tetapi kedudukannya setelah Ramadan lebih utamanya. Baik, teruskan. Lah kalau sholat, lanjut. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Kita dengarkan ya. Sebaik-baik sholat setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apakah yang terbaik? Apakah qobliyah, ba'diyah? Bukan. Apakah tahiyatul masjid? Tutup. Apakah sholat duha? Bukan. Lah terus yang terbaik setelah yang wajib, sholatnya apa itu? Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Tahajud. Itu sholat terbaik setelah sholat yang wajib. Oh, itu ya. Ini menunjukkan kepada kita berarti hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Baik. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yaitu tentang yang nomor berapa sekarang? 3 ya? 3. Ya, sebentar sebelum nomor 3 ini, sebelum nomor 3 tak tambahi satu lagi dalil supaya tambah kuat yang menunjukkan sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Mana dalilnya? Ayo coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 632. 632. Sahih Targhib wa Tarhib 632 dari Ummul Mukminin, betul? Ya, betul. Aisyah radhiyallahu anha. Baca, silakan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Baik, la tada' qiyamal laili fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Silakan. jangan tinggalkan qiyamul lail. Ulang lagi. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Kenapa kok kita tidak boleh meninggalkan tahajud qiyamul lail? Silakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza marida au kasila shalla qaidan. Silakan. Jika beliau sakit atau jenuh, Nabi kalau sakit atau jenuh. Nggak mungkin orang itu tidak pernah jenuh ya. Jenuh, bosan atau apa, malas ya. Ketika orang itu, ketika Nabi itu sakit atau jenuh, maka beliau sholat dengan duduk. Nabi sholat tetap, tapi dengan duduk. Jenuh loh ini, nggak sakit, jenuh dok. Sholat tahajud tetap, tapi duduk sholatnya, nggak berdiri. Berarti nggak pernah ditinggal oleh Nabi. Maka upayakan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik suri tauladan. Ya, jadi petunjuk terbaik adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang materi nomor 3, ya, pengertian qiyamul lail sudah atau tahajud. Nomor 2 hukum sholat tahajud sudah. Nomor 3 sekarang keutamaan. Ya betul ya. Keutamaan mengerjakan sholat tahajud. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak. Saya sampaikan 4 saja. Mudah-mudahan mewakili. Mudah-mudahan mewakili. Keutamaan sholat tahajud. Sebenarnya banyak keutamaannya. Saya sebutkan 4 saja. Apa itu? Yang pertama adalah, yang pertama, coba dibuka dalilnya, keutamaan yang pertama. Oh, ini kitabnya Sahih Jami'us Shaghir ya. Kitabnya lupa, qadarullah nggak kita bawa tadi. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis nomor 73. Saya bacakan saja.
Riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Saya bacakan. Nomor 73, Sahih Jami'us Shaghir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzihu istighna'uhu anin nas. Artinya, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lail, bangun malam untuk tahajud maksudnya. Terus wa izzihu, dan kehormatannya seorang mukmin adalah rasa cukupnya dari manusia. Artinya dia tidak pernah minta-minta sama orang. Hidupnya qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan. Dia tidak pernah sambatan, dia tidak pernah mengeluh, dia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Jadi dia sudah cukup, ya, tidak perlu meminta-minta, mengemis kepada orang lain. Karena orang yang suka minta-minta maka kehilangan kehormatannya. Makanya apa katanya Nabi? Masalah hukum mengemis, meminta-minta, ngemis, itu nanti di hari kiamat pengemis ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tanpa daging, tengkorak, tulang saja. Loh kenapa Ustaz? Karena taruhannya orang ngemis, minta-minta, itu wajah. Ini yang jadi taruhan wajah ini. Seperti itu. Makanya dia nanti tanpa daging, hanya tulang tok. Ya, badan manusia tapi wajah tanpa daging, tengkorak. Nah, seperti itu. Makanya orang miskin yang harus kita santuni itu kan orang miskin yang memelihara diri dari meminta-minta. Itu yang kita santuni kan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Dalil nomor 2. Dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan tahajud qiyamul lail. Jadi kalau dalil nomor 1 tadi kalau disimpulkan apa? Kalau disimpulkan bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lail. Intinya itu kalau mau disimpulkan. Dalil pertama tadi. Yang nomor 2 sekarang, dalil kedua. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 625, masih di jilid 2. 625. 625 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Silakan. semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang Stop. Pelan-pelan. Ulang lagi. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Stop. Kenapa laki-laki itu kok diberi rahmat oleh Allah? Allah merahmati seorang laki-laki yang lanjut. Yang bangun malam, lalu sholat sunnah, dan dia Stop. Lalu sholat tahajud. Jadi laki-laki yang sholat tahajud, dia mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya dia saja. Lanjut, apa yang dia lakukan? Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Silakan. dan dia membangunkan istrinya. Dan dia membangunkan istrinya. Suami membangunkan istrinya. Lanjut teruskan. Fa'in abad nadhoha fi wajhihal ma. Silakan. Jika istrinya menolak, Apabila istrinya menolak apa yang dilakukan oleh suaminya, maka dia memercikkan air ke wajahnya. sampai istrinya sholat, dipercikkan air ke wajah istrinya sampai sholat. Oh, ya, ini menunjukkan kepada kita siapa saja di antara bapak-bapak yang bangun malam tahajud, Allah turunkan rahmat kepada panjenengan. Amin. Bukan hanya itu, bangunkan istrinya. Ya, itu pahala.
Ya, makanya kalau istrinya lebih dari satu kan pahalanya tambah banyak. Oh, Masya Allah, amin. Ya, Amin. karena yang dia bangunkan banyak gitu loh ya. Amin, Masya Seperti itu, Allah. pahalanya banyak. Masya Ya. Allah. Ada yang salah dengan kata-kata saya? Ada. Ada yang salah? Tidak ada kan? Tidak ada. Masalahnya live. Ya, masalahnya live. Gak apa-apa live. Iya. Istri di rumah lihat. Baik, kita lanjutkan. Terus sebaliknya, lah terus kalau yang bangun wanita, Nabi lanjutkan, rahimallahum ra'atan qamat minal laili fasallat. Silakan. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Loh, wanita juga mendapat, yaitu mendapatkan ganjaran pahala berupa rahmatnya Allah. Allah memberikan kasih sayangnya, yaitu rahmat kepada seorang wanita yang bangun malam lalu sholat sunnah. baik, dia mengerjakan sholat tahajud. Bukan hanya itu saja, ternyata wanita tersebut, istri tersebut, wa aiqadat zaujaha. Silakan. Dan dia membangunkan juga suaminya. Kalau suaminya menolak, fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Silakan. Jika suaminya menolak, Maka maka dia memercikkan air ke wajahnya. dipercikkan ya, bukan disiram, bukan. Dipercikkan. Iya, iya, bukan disiram ini ya. Itu sekalipun jengkel mungkin, tapi tetap itu perintahnya dipercikkan. Ternyata tidak mau bangun juga, padahal sudah apa? Sak cintung itu apa ya? Bahasa bagusnya apa? Satu gayung. Satu gayung. Oh, iya. Itu cintung itu bahasa yang sudah mulai punah. Ya. Itu ya. Jadi satu gayung habis, gak bangun-bangun, amar ma'ruf nahi mungkar, dia tetap mendapatkan pahala. Dia sudah gugur kewajiban, toh juga hukumnya sunnah, ya. Tetapi dia harus saling bahu membahu. Makanya berdasarkan dalil ini katanya para ulama, rumah tangga itu kalau ingin harmonis, rumah tangga itu kalau kepingin baiti jannati yang mawaddah warahmah, ya, maka salah satu tipsnya adalah suami istri saling bahu membahu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saling ingatkan, sudah taklim kamu hari ini, ya, seperti itu. Suami misalnya pulang, ya, pulang dari kantor menanyakan istrinya, ya, mungkin istrinya ikut program taklimnya HSI Ustadz Abdullah Roy hafizallahu taala, hari ini kamu ada taklim, ya, apa materi yang disampaikan, ya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini harus saling bahu membahu, mengingatkan, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang dalil nomor 3. Nah, ini dalil nomor 3. Dalil nomor 3 ini disebutkan, ya, dalil yang nomor 3 ini disebutkan di dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 626. Ya, dari Abu Hurairah lagi, silakan. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu wa aiqadha imra'atahu. Silakan. jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat, Fasallaya rak'ataini jami'an. Ulang lagi. jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat atau sholat 2 rakaat bersama, Baik, kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Silakan. maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Berarti kalau ada seorang suami istri, suami bangunkan istrinya, lalu keduanya sholat, ya, Ustadz ini sholatnya boleh berjamaah Ustadz. Sholatnya, sholat tahajudnya boleh berjamaah. Nanti kami akan sampaikan. Nabi pernah sholat tahajud bersama istrinya, pernah berjamaah, tapi sesekali. Tidak boleh dilakukan rutin, nggak boleh. Nanti kita akan bahas, yaitu tentang adab sholat tahajud.
Etika sholat tahajud. Boleh sesekali, boleh. Tidak boleh secara rutin. Lah kalau di pondok-pondok itu Ustaz, ya apa Ustaz? Tiap malam itu santri-santrinya tahajud berjamaah itu. Berjamaah. Nah kalau ini tujuannya sebatas taklim pengajaran, membiasakan supaya dia nanti terbiasa ya bangun malam untuk tahajud, nggak apa-apa ya, ini sekadar pengajaran saja supaya terbiasa seperti itu. Dan insya Allah saya yakin para asatidahnya, para ustadznya, pengajarnya sudah menanamkan itu, bahwasanya ini tidak boleh dilakukan rutin terus ya, jamaah terus, enggak ya, ini hanya mendidik kalian supaya kalian terbiasa bangun malam untuk tahajud dan tidak tidur lagi setelah tahajud. Santri-santri di pondok itu kan gitu. Habis tahajud nyambung, yaitu subuh nyambung, kemudian murojaah sampai nanti siang baru istirahat. Non-stop. Oh itu, supaya terbiasa. Nggak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang, berarti intinya kesimpulannya keutamaan nomor 3 ini adalah suami istri yang mengerjakan sholat malam, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Sekarang kita lanjutkan dalil terakhir nomor 4. Dalil keempat. Maksudnya keutamaan nomor 4. Keutamaan nomor 4 dari sholat tahajud. Dalilnya adalah, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 616. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi, mantan Yahudi. Jadi dulunya Yahudi masuk Islam. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Makanya pada saat orang-orang Yahudi itu kan pernah geger waktu itu di Madinah, ada 2 orang Yahudi melakukan zina. Terus kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk menangkap 2 laki-laki, 2 pasangan tersebut, laki-laki dan perempuan itu. Setelah ditangkap, kata Nabi, menurut agama kalian, jika melakukan perbuatan seperti yang kalian lakukan ini, apa hukumannya? Kalian kan melakukan sebuah dosa zina. Menurut agama kalian hukumannya apa? Intinya itu. Ya. Maka kata mereka, dasar Yahudi, kurang ajar. Ya. Apa kata Yahudi? Menurut agama kami, kalau melakukan perbuatan zina seperti yang kami lakukan, maka laki-laki itu wajahnya diolesi dengan arang, diolesi lah dengan hitam gitu ya, termasuk yang perempuan, lalu didudukkan berhadap-hadapan, saling bertolak belakang, laki-laki ngadep ke kanan, wanitanya ngadep ke kiri, terus diarak keliling kampung, artinya dipermalukan. Itu menurut hukum, menurut agama kami. Di sampingnya Nabi waktu itu ada Abdullah bin Salam, mantan Yahudi. Wahai Rasulullah, suruh dia buka kitabnya, Tauratnya. Apa benar perintahnya seperti itu hukumannya? Buka kitab kalian, Taurat kalian, buka. Kurang ajar, memang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Ya, apa itu yang dilakukan? Ayat yang terkait dengan hukuman rajam ditutupi sama tangannya. Lalu dia ngarang cerita, Yahudi. Ngarang cerita, menurut agama kami maka 2 orang yaitu saling membelakangi, lalu diarak mengelilingi kampung yaitu untuk dipermalukan. Seterusnya, kata Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, suruh angkat tangannya, baca yang benar. Angkat tanganmu, baca yang benar. Dibaca, rajam hukumnya. Akhirnya dirajam sampai mati. Dirajam 2 orang. Itulah Yahudi, licik. Ya, makanya kalau ada gencatan senjata ini, yaitu dengan Yahudi, Zionis Yahudi, ya, maka Yahudi adalah tipikal orang yang suka mengingkari janji. Mengingkari janji.
Sudahlah, Amerika itu Yahudi besar, ya saya tidak bilang Israel ya, sedangkan Yahudi itu Amerika kecil, sudah gitu aja lah ya. Jadi ya kita tetap berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan ini gencatan senjata ini abadi selamanya, tidak ada peperangan lagi, mudah-mudahan. Tapi kalau lihat wataknya Yahudi, suka mengingkari janji, itu dari dulu. Ya baik. Kita lanjutkan. Sekarang dalil yaitu yang tadi kita dengarkan 616. Ulang lagi dari Abdullah bin Salam. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, Silakan. pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Apa itu yang Nabi ucapkan pertama kali hijrah ke kota Madinah? Orang-orang berkerumun kepada beliau. Lanjut. Dan aku termasuk orang yang datang kepada beliau. Lanjut. Manakala aku memperhatikan wajah beliau ternyata dan menelitinya, aku mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Jadi katanya Abdullah bin Salam radhiyallahu an, pertama kali aku lihat Rasulullah, lihat wajahnya tok, bukan termasuk wajah orang yang suka berdusta. Kelihatan wajahnya orang jujur, ya, tawadhu, itu kelihatan. Terus lanjut, silakan. Dia melanjutkan. Lanjut. Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, ini pertama kali menginjak kota Madinah yang dulunya namanya Yasrib. Pertama kali nginjak kota Madinah. Apa yang Nabi ucapkan? Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Silakan. Wahai sekalian manusia. Ini pidato pertama. Nabi menginjak kota Madinah, pidato pertama. Wahai sekalian manusia, lanjut. Tebarkanlah salam. Tebarkan salam. Ya, menebarkan salam. Itu perintah pertama itu. Ketika Nabi menginjak kota Madinah. Sebelumnya Nabi nggak pernah ke Madinah. Ini hijrah Nabi, dipilihnya kota Madinah. Allah tidak memilih kota yang lain kecuali Madinah. Bukan Syam, bukan Taif, bukan Madinah. Pertama Nabi menyuruh tebarkan salam. Yang kedua, berikanlah makan. Berikanlah makan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Itu nomor 2. Jangan bakhil, berikan makan. Nomor 3, sambunglah hubungan silaturahim. Suruh menyambung silaturahim, jangan kepaten obor. Jangan memutus karib kerabat, kekeluargaan. Harus sambung silaturahim. Terus yang nomor 4, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur. Sudah itu aja yang Nabi sampaikan. Sholatlah di waktu malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Jadi ada 4 yang Nabi sampaikan. Pertama kali Nabi masuk Madinah. Tebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, dan sholat tahajud. Saat manusia terlelap dengan tidurnya. Maka pahalanya, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Asalkan 4 ini dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin. Lah kadang-kadang kita ini kan masalah yang nomor 1 aja, tebarkan salam. Mohon maaf ini ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang sudah tahu dia muslim, karena merasa tidak kenal, tidak salam. Jangan. Wong Nabi pernah mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat itu semakin dekat apabila salam itu diucapkan kepada orang yang dia kenal saja. Yang tidak kenal dia tidak ucapkan salam. Itu. Lah ini ada lagi yang lebih parah. Sudah kenal, sudah tahu, tetap tidak mau salam, bahkan tidak jawab salam karena beda madhab. Ya. Karena beda ini, karena beda pemahaman, ya. Karena beda guru, ya. Karena beda guru, karena mungkin beda salafinya beda. Satunya salafinya pakai I, satunya pakai Y. Satu salafi Saudi, satunya salafi Yaman. Muslim loh ini, muslim. Wajib loh jawab salam.
Ya. Ya, hati-hati. Jadi ya sudah, makanya ya kita doakan saja mudah-mudahan semuanya termasuk kita, semuanya mudah-mudahan selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjutkan. Masalah salam aja banyak yang nggak beres. Apalagi memberikan makan, ditambah lagi menjalin silaturahim. Oh, banyak yang memutuskan kekerabatan, entah itu mungkin karena warisan ya sehingga putus kekerabatan, entah itu mungkin karena yaitu lisan yang tidak dijaga. Kan ada keluarga itu yang baperan, suka bawa perasaan. Lah yang satunya lisannya tidak dijaga sehingga gara-gara lisannya putus kekerabatan. Bisa jadi karena usaha keluarga yang dikelola tapi tidak transparan. Oh, bisa jadi ya, macam-macam penyebabnya banyak. Putusnya kekerabatan. Baik, kita lanjutkan. Apa ini yang ke berapa ini? Sekarang materi yang nomor berapa? 4. Definisi Qiyamul Lail sudah, betul ya? Terus kemudian nomor 2 tadi apa? Hukum Qiyamul Lail, tahajud sudah. Nomor 3 barusan keutamaan tahajud. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan. Kapan tahajud ini dimulainya? Kapan? Kapan tahajud ini dimulainya itu kapan? Waktunya kapan? Saya berikan 2 dalil. Sehingga dengan 2 dalil ini nanti kita bisa menyimpulkan kapan tahajud itu kita laksanakan. 2 dalil. Dalil pertama untuk mengetahui waktu pelaksanaan tahajud, dalil pertama adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Buka jilid 3-nya. Nomornya agak ke belakang, 1647 dari Amr bin Abasa radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi min jawfil lailil akhir." Silakan. Dari Amr bin Abbas radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Paling dekatnya keberadaan seorang hamba dari Rob adalah di tengah malam hari. Baik, lihat terjemahnya. Keadaan yang paling dekat antara Rob Azza wa Jal dengan seorang hamba. Saya ulang ya, keadaan paling dekat antara Allah Rob dengan hamba adalah sepertiga malam, fi jaufil lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Itu arti yang betul, fi jaufil lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Loh, berarti kalau gitu malam itu dibagi 3. Ada sepertiga, ada 2/3, ada yang terakhir, sepertiga yang terakhir ya. Lah nanti kita hitung kira-kira waktunya kapan tahajud. Yang penting Bapak Ibu sudah ketemu ini. Tahajud itu sepertiga malam terakhir. Nanti jamnya jam berapa? Nanti belakangan, nanti aja. Sekarang kita lihat dalil kedua. Dalil kedua. Oh, masih ada ya? Ya, lanjut aja. Lanjutkan Abu Hurairah. Ya. Lanjutkan. Fa inistata'ta antakuna mimman yadhkurullah fi tilkas saati fakun. Silakan. Apabila kamu mampu untuk menjadi di antara orang-orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Apabila kalian mampu menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah saat itu, maksudnya saat itu adalah sepertiga malam terakhir. Apa kata Nabi? Fakun, lakukan. Terus dalil kedua. Jadi masih sepertiga ya, sepertiga. Dalil kedua, coba dibuka Sahih Bukhari. Mana Sahih Bukhari? Nomor asli. Sahih Bukhari dibuka. Nomornya 1132. Nomor asli di kitab aslinya ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah mendownload ensiklopedi hadis, maka tinggal dimasukkan saja nomornya, dan itu nomor asli sesuai kitab aslinya.
Ya. Nomornya 1132 dari Masruq radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ayo baca, silakan. Dari Masruq radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, amal apakah yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum poinnya dulu, belum poinnya. Lanjut, amal yang disukai Nabi. Silakan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Apa itu amal yang paling disukai Nabi? amal yang ditekuni secara terus-menerus. Amal yang istiqomah, ajak. Itu yang disukai oleh Nabi. Sedikit tapi istiqomah, lebih disukai. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Aku bertanya lagi. Ya, apa kata Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha? Silakan. Kapan beliau bangun malam? Baik, kapan Nabi itu bangun malam untuk tahajud? Nah, ini poinnya. Di sini, kapan bangunnya Nabi untuk tahajud? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Yaqumu idza sami'a as-sarikha. Silakan. beliau bangun malam bila mendengar suara kokok ayam. Nah, Nabi itu bangun untuk tahajud apabila mendengar suara ayam jantan berkokok. Yang berkokok itu kan ayam jantan kan? Ya. Kalau betina itu berkotek. Ya. Yang berkokok itu ayam jantan. Nah, itu ya. Jadi kalau ayam betina berkotek, saya belum. Ya. Jadi ayam jantan berkokok. Biasanya ayam jantan berkokok jam berapa biasanya? Ini ayam betulan loh ya. Bukan nada dering HP loh. Bukan nada dering HP. Kukuru bukan loh. Karena ada nada dering kayak gitu ada kan? Nah, ini ayam betulan. Yang rumahnya perumahan jarang dengar. Iya. Itu Ustadz, ini bukan kukuruyuk tapi ayam ketawa. Ya Pak, ayam ketawa. Ya kayak apa? Ayam ketawa ya kayak gitu. Jadi gimana yang kayak begini nih? Jam berapa? Maka biasanya ayam jantan berkokok itu sepertiga malam yang terakhir. Lah jam berapa Ustadz? Dari tadi sepertiga malam terakhir. Wis, sekarang tak kasih bocorannya, jawabannya. Nah, ini sudah disiapin Papa ya. Saya tulis ya, saya tulis. Ya, saya tulis. Baik. Jadi untuk mengetahui sepertiga malam yang terakhir yang itu. Misalnya ya. Baik, jadi sepertiga malam terakhir, sepertiga malam ya yang akhir. Ya. Akhir. Ustadz, Ya. untuk ibu-ibu kan tidak bisa menyimak, Ya, tidak bisa melihat. Ya. Itu kami bayangin aja. enggak, mungkin yang bawa api bisa lihat langsung. Oh, bisa lihat apa? Channel. Oh iya. Ya. Yang bawa HP bisa lihat Al-Atam channel. Ya. 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 Itu nggak usah buka hijabnya, nggak usah. Ya. Itu. Saya sudah tahu kok dari tadi ngintip aja ya. Biar Iya. ya. Baik. Jadi tetap aja hijabnya, buka aja channelnya Al-Atam channel. Nah ini. Nih AL. sudah dikasih Al-Atam channel. AL spasi AT ATHAM. Nah, channel. Ya. Baik, sepertiga malam yang terakhir. Mulai. Cara mengetahuinya adalah pertanda masuknya waktu malam itu maghrib. Itu maghrib itu pertanda masuknya waktu malam. Maghrib. Matahari terbenam kan? Sedangkan pertanda masuknya waktu pagi itu subuh. Subuh. Ini pertanda masuknya waktu pagi. Nah, sekarang kita lihat aja pakai jam kita. Pakai jam kita. Maghrib pukul berapa maghrib? Supaya enak hitungannya. 17.30 misal. Maghrib. Subuh pukul berapa? Jam 4 kurang kan? Anggap jam 4. Supaya ngitungnya gampang. 04.00. Sudah. Dari setengah 6 sore 17.30
sampai pukul 4 pagi subuh, kan pertanda masuknya waktu pagi subuh. Itu berapa jam? Setengah 6 ke jam 4 pagi. 10 jam setengah. Betul? Ya, betul ya? Betul apa salah? Setengah 10 apa 11? setengah 10 setengah. Setengah 6 sore. ya, 10 jam setengah. 10 setengah ya. Ketemu angka di sini, ketemu angka adalah 10,5 jam. Yes. Sini nanti ketemu. 10 setengah, 10 jam apa ini? 10 jam setengah. 10 jam setengah ya, 10,5. Baik. Maka karena malam itu dibagi 3, maka 10,5 jam, 10 jam setengah dibagi 3. Nah, ketemu. Berarti kalau begitu maghrib setengah 6 di 10 jam setengah ini kalau dibagi 3 ketemu angka berapaan? 3,5 jam. 3,5 jam kalau kali 3 kan 10,5. Berarti kalau begitu 17.30 sampai pukul 21.00 karena 3 jam setengah. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Berarti pukul 21.00 sampai pukul 00.30 dini hari, setengah 1 malam, 00.30, sepertiga malam yang kedua. Nah, 2. Berarti kalau begitu di atas setengah 1 malam, 00.30 sampai subuh, sebelum subuh maksudnya, pukul 4, itu sepertiga malam yang terakhir. Berarti kalau gitu ketemu jam berapa tahajud? Jam berapa? Jam 9 malam, jam 12 malam, atau di atas jam setengah 1 malam? Di atas jam setengah 1 malam ketemu. Tapi tiap bulan atau tiap pekan ini berubah. Pernah enggak subuh setengah 5? Pernah subuh setengah 5. Berarti maghribnya nanti jam berapa? Jam 6 kurang. Itu beda lagi hitungannya. Jam berapa? Paham? Nah, tinggal untuk lebih amannya, karena berubah-ubah, jam 2 bengi wis aman sudah. Jam 2 malam itu aman sudah, itu pas tahajud lah sudah. Sepertiga terakhir. Ustadz, ini kan tahajud ya. Sepertiga malam terakhir itu adalah antara ya jam 1-an lah sampai jam 4. Ini tahajud. Baik. Lah kalau habisnya sholat isya, itu di dalam hadis dikatakan sholat isya itu entek habis waktunya 1/2 malam, separuh malam. Nah, dibagi 2. Maghrib 17.30, subuh jam 4, anggap jam 4. Berarti maghrib ke subuh itu 10,5 jam dibagi 2. Ketemu berapa? 5,25 gitu ya? Ya, 5,25 jam. Anggap 5 jam. Ya, anggap 5 jam sudah. Berarti kalau begitu dari maghrib dari maghrib. Bukan dari maghrib. Dari isya ya. Isya-nya jam berapa? Ini bukan maghrib berarti ngitungnya. Isya pukul berapa isya? 18.45. Isya pukul berapa? 18.45. Anggap supaya ngitungnya gampang. Ya, 19.00. Anggap ya, 19.00 isya sampai subuh jam 4 berapa jam Abu Hurairah? Ayo. 10 jam. 10 jam. 10 jam. Ya. Berarti kalau 10 jam dibagi 2, karena kan habisnya isya itu kan separuh malam. Berarti 5 jam. 5 jam. Berarti entek waktunya isya itu jam berapa? Kalau begitu
Jam 12 persis. Oh itu 9 Ustaz, 9 jam. Dari Isya jam 7 Ya, sampai jam 4 itu 9 jam. 9 jam tak? 9 jam. Betul. Betul, 9 jam. Bukan 10 jam. Isya ke subuh. 8, 9, 10, 11. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, betul 9 jam. Dibagi 2, 4,5 jam. 4,5 jam. Berarti kalau begitu selesainya waktu Isya, ya tolong 19 ditambah 4,5 jam. Berarti setengah 12. setengah 12, 23, 30, entek Isya. Jadi kalau ada orang sholat Isya jam 12 bengi, sudah habis waktunya. Ustadz ketiduran, nggak masalah. Sholatlah pada saat kita bangun. Karena uzur. Paham sampai di sini ya? Jadi ini kalau ingin mengetahui sepertiga malam itu jam berapa, ya tidak bisa ini dijadikan paten. Tetapi karena waktunya berubah-ubah soalnya. Kalau ingin mau dipatenkan, ya jam 2 malam. Tahajud itu sudah sampai sebelum subuh. Ya, kalau Isya waktunya 1/2 malam, tinggal malamnya dibagi 2. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Saya hapus ini ya. Baik, sekarang sudah ketemu jam berapa berarti tahajud? Jam 2. Ustadz, saya tahajud 3:30 pagi. 3:30 pagi, boleh apa tidak? Boleh. Diperbolehkan. Nulis dewe, dihapus dewe. Ini ya, apa-apa diborong. Sekarang kita lanjutkan, yaitu materi yang nomor berapa? 4. Betul ya, nomor 4 ya? Enggak, 5 toh. Ya, nomor 4 tadi itu kan waktu tahajud. Nomor 5 sekarang. Yang nomor 5 ini adalah yaitu jumlah rokaat qiyamul lail. Jumlah rokaat sholat tahajud. Jumlah rokaat tahajud. Mana dalil berapa jumlahnya? Saya tulis ya. Jumlah rokaat. Jumlah rokaat sholat tahajud. Rokaat sholat tahajud. Baik, maka jumlahnya yang benar adalah, yang benar menurut pendapat yang roji adalah, saya tulis di sini jawabannya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Boleh lebih dari 11 rakaat, boleh. Tidak ada batasan. Mana dalilnya kalau sholat tahajud itu menurut pendapat yang kuat tidak ada batasan tertentu? Dalilnya adalah, saya berikan satu dalil saja, Sahih Muslim. Tak kasih begini dalam kurung, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 749, nomor 749. Nah, silakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan baca. Atasnya 1239 kan? 1239. Ya. Nomornya ini 749. Ayo. 749 atasnya 39. 12391. Ayo. Siap. Silakan. Ayo. Dari Aisyah. Oh ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dirinya berkata, Ya, silakan. aku mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, Langsung isi sabdanya. beliau sholat malam 2. Jika engkau khawatir tiba waktu sholat subuh, maka witirlah 1 rakaat. Baik. Ya, betul. Betul ya? Nabi sholat malam 2 rakaat salam. Itu maksudnya bacanya.
gitu. 2 rakaat salam. Apabila kalian khawatir witir itu masuk, maka segera apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka tutuplah segera dengan witir. Lihat kalimatnya, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lihat kalimatnya, apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka tutuplah witir. Berarti ini tidak terhingga, tidak ada batasan. 2 rakaat, 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 terus ini 2 rakaat, 2 rakaat, nggak ada batasan. Masya Allah. Nggak ada batasan, semampu kita. Ya, jadi ini pendapat yang paling kuat. Ustadz, saya biasanya 11 rakaat, 8 rakaatnya tahajud, witirnya 3. Nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau lebih dari itu nggak masalah, lawang ada dalilnya. Sudah kita tulis Sahih Muslim nomor 749 tadi. Ya, bahkan saya kalau tahajud Ustadz, tahajud 2 rakaat, witirnya mek sak rakaat tok. Yes. Berarti totalnya berapa? 3. Gak apa-apa, boleh, gak apa-apa. Ustadz, saya nggak pakai tahajud, witir tok sak rakaat, boleh, gak apa-apa. Faham sampai di sini ya? Itu Allah tidak bosan memberikan pahala. Yang suka kena penyakit bosenan itu kita. Allah tidak bosan ngasih pahala. Baik, intinya ini peluang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini sudah jumlah. Materi berikutnya, materi nomor berapa Pak Putut? Lu tidak bisa dihapus yang biru. Permanen ini jangan-jangan. Iya. Enggak itu. Iya. Tulisan Iya. permanen padahal. Tidak permanen nih padahal tulisannya ini. Nanti dianu aja deh. Betul. Atau kalau ditumpuki gini barangkali. Coba. Oh iya, tidak bisa. Gak apa-apa, tambah kotor nanti. Iya. Gak apa-apa. Sekarang dibalik gak bisa. Sekarang kita masuk. Dia Pak. Jangan yang itu dihapus. Yang ini dia. Oh yang ini. Oh iya enggak bisa. Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Antum pakai tenaga apapun enggak bisa. Ya. Baik. Yang penting jangan iya. tenaga dalam. Iya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tenaga dalam kena dalil lagi nanti. Sekarang apa yang nomor 5 ya? Nomor 6. Nomor 6 ya. Sekarang yang nomor 6 ya. Yang kita bahas nomor 6, tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Sholat tahajud. Nah, ini uniknya itu di sini. Tata caranya. Unik ini. Silakan panjenengan nanti mau pilih yang mana. Ini materi nomor 6 ya. Nomor 6, tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Tata cara yang pertama saya tulis A gitu aja. A. Yang pertama adalah yaitu 9 rakaat. 9 rakaat. Tata cara pertama ini 9 rakaat. Caranya itu 6 plus 3. Wis ditulis dulu nanti dalilnya menyusul. Setelah tuntas panjenengan tulis, nanti tak kasih dalilnya. Intinya 9 rakaat itu 6 plus 3. Lu 6 itu maksudnya gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti berapa kali salam? 3 kali salam ditambah berapa? 3. 3-nya itu langsung witirnya. Nah, itu ya, plus 3. Yang B adalah, nah ini 9 rakaat, lu sama Ustadz? Iya, cuman bedanya adalah 7 plus 2. Jarang ini. Berarti kalau 7, witir dulu atau tahajud dulu? 7 plus 2.
witir dulu. 7 rakaat witir, setelah salam tahajud 2. Jadi tidak harus tahajud dulu terus witir. Nabi pernah witir dulu baru tahajud. Insya Allah jarang kita lakukan ini. Maka katanya kita mencintai Nabi, tumbuh suburkan sunnah Nabi. Baik, itu yang B. Yang B, yang C. Nah ini C 11 rakaat. Ya apa 11 rakaat ini? 11 rakaat ini adalah, wah ini tambah unik lagi ini. Tambah unik lagi ini. Berapa? 9 plus 2. Saya itu biasanya itu 11 rakaat Ustaz. Cuma 2, 4 kali salam. Witir 3. Ini enggak, 9 plus 2. Ada. Ini tak kasih titik 2 itu untuk dalilnya nanti. Belakangan aja. Yang penting kita tulis semua. 9 plus 2. Sekarang yang D. Sama. 11 rakaat. Sama 11 rakaat. Tetapi, nah ini sering kalau ini kita lakukan. 8 rakaat plus 3 rakaat. Tapi yang 3 rakaat 2 plus 1, kayak matematika ya. Ya apa gini? Ya. Paham kira-kira bacanya paham ini ya. 8 rakaat ini tahajudnya ya. Berarti 4 kali salam. Witirnya 3, tapi witirnya caranya 2 plus 1. 2 rakaat dulu terus salam, terus sholat lagi 1 rakaat. Nah. Jadi nggak digabung. Kalau digabung nanti kayak sholat maghrib nanti. Ini dipisah. 2 plus 1. Itu ada dalilnya. Yang E. Beda lagi yang E. Yang E, tata cara yang E. Yang E adalah, nah ini. Tata cara yang E ini adalah, yaitu 13 rakaat. 13 rakaat. Tata caranya adalah 8 plus witirnya 5. Ustadz witir 5 itu ya apa caranya? Nanti. Yang penting ditulis dulu aja, ya. Itu. Nanti ruwetnya belakangannya, di belakangnya. Yang penting tulis dulu. Yang F, yang nomor 6. Yang nomor 6 F ini 11 rakaat. 11 rakaat. Cuman ini tata caranya. Nah, ini nanti itu Bapak Ibu akan temukan. Berarti selama ini kita tidak salah, memang kita tidak salah, cuman kurang matching. Matchingnya apa? Ini 11 rakaat itu 8. Kok 8? 11 rakaat ini adalah ya 8 rakaat, tetapi caranya 4 plus 4 terus plus 3. Wow. Jadi bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan. Tapi 4 rakaat terus salam. Gak pakai tahiyat, tahiyatnya cuma sekali. Jadi gak kayak zuhur, gak kayak asar, gak kayak isya. Isya kan tahiyatnya 2 kali. Ini enggak, tahiyatnya sekali. 4. Terus witirnya tahiyatnya sekali. Lah itu yang matching. Lah selama ini kita kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus witirnya sekali. Nah, itu mestinya yang ini mestinya. Mestinya yang ini, yang matching itu, matching. Yang pakai witirnya 2 rakaat plus 1. Lah biasanya teman-teman salafi pakai ini. Ya, boleh, nggak apa-apa. Saudi juga pakai ini. Ya. Dan ini memang pendapat yang kuat itu yang ini. Yang witirnya 3, 2 plus 1. Yang mau yang witirnya langsung 3 rakaat, ya iki caranya. 4, 4, 3. Insya Allah kalau ini kita terapkan, insya Allah rame. Rame. Saya senang yang rame-rame. Ya, karena banyak sunnah Nabi yang sudah mulai punah, asing. Nah, ya. Yang G adalah, nah ini jarang lagi. 11 rakaat, tetap 11. Cuma tata caranya 10 plus 1. 10 plus 1.
Ya, langka. Terakhir penutup yang H. Terakhir. Berarti ada 8 versi. 8 versi. Yang H adalah tata cara yang H. Nah, ini jarang ini. 13 rakaat. Cuman tata caranya adalah 12 rakaat plus 1. 12 rakaat itu maksudnya 6 kali salam. 6 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, pokoknya 6 kali baru witir 1. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk dalil. Baik. Biasanya kalau dalil kasih warna merah sebenarnya. Gak apa-apa. Tulis saja. Warna birunya soalnya bermasalah. Dalil. Ya, siapkan dalilnya. Siap. Nomor A, yang A. Yang A berapa? Yang A 9 rakaat. Tata caranya gimana? 6 plus 3. Tulis dalilnya. Sahih Muslim. Nomornya 763. Sahih Muslim. Ya. Sahih Muslim 763. 763 Sahih Muslim. Atasnya 1280. Ayo. 1280. Siap. Tuh, 1280 Ustaz. Ada Ustaz. 763 itu sampai dulu ya. Siap. Ya. 1280. Ya, silakan. Ayo baca. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah bermalam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Ustaz ya. Ya, betul. Atasnya 1280. Ya, silakan teruskan. Kemudian beliau bangun dan langsung bersiwak, kemudian berwudu. Terus belum poinnya. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu yang Nabi baca surat Ali Imran. 10 ayat terakhir. Lanjut teruskan. Beliau membaca ayat itu hingga selesai satu surah Ali Imran. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, Nabi sholat 2 rakaat. Terus Dengan memanjangkannya berdirinya, ruku dan sujudnya. setelah Sesudah itu beliau tidur hingga terdengar hembusan nafasnya. beliau Beliau melakukan hal itu hingga 3 kali, yakni 6 rakaat. 6 rakaat. Terus Dan setiap kalinya beliau mesti bersiwak dan berwudu dan membaca ayat yang tadi. Terus. Kemudian beliau sholat witir dengan 3 rakaat. Jadi itu kebiasaan Nabi. Jadi Nabi bangun, lalu Nabi singkat cerita ya di sini Nabi sholat 2 rakaat. 2 rakaat dulu, habis itu tidur sampai terdengar nafasnya. Ngorok lah, artinya mendengkur. Terus Nabi wudhu, karena kalau mendengkur batal kan wudhu. Buktinya tadi Nabi bersiwak, wudhu lagi. Itu dilakukan Nabi sampai 3 kali. Berarti 6 rakaat, 2 kali 3. Terus setelah itu ditutup witir 3 rakaat. Berarti 6 plus 3, yaitu dalilnya. Paham sampai di sini? Mau ditiru ini 2 rakaat terus tidur lagi. Ya, setelah itu kemudian sholat lagi 2 rakaat, ya, terus tidur lagi, ya, itu wudhu, habis wudhu, sholat lagi 2 rakaat, ya, setelah itu, kira-kira bisa? Insya Allah bablas katanya, ya. Tapi ini dilakukan Nabi loh ya. Baik, sekarang cara kedua dibaca sebanyak berapa rakaat? 9 rakaat. Caranya berapa tadi caranya? 7 plus 2. Ayo baca. Dalilnya Ibnu Majah. Nomornya 1191. Nomor asli semua itu. Sunan Ibnu Majah. Nomor 1191. Ibnu Majah. 1191. Baca. Dari Aisyah. Ya, silakan. Dari Sa'ad bin Hisham. Dari Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an, dia berkata, Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku katakan, wahai Ummul Mukminin, ya, berilah fatwa kami tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berikan kami fatwa witirnya Nabi. Lanjut. Kemudian dia menjawab, Silakan.
kami menyiapkan siwak dan air wudhu beliau. Terus, Lalu Allah membangunkannya atas kehendaknya kapan beliau harus bangun. terus, Beliau bersiwak dan berwudu. terus. Kemudian sholat 9 rakaat. Stop. Ulang lagi kemudian. Kemudian sholat 9 rakaat Perhatikan ya, Nabi 9 rakaat. Terus, lanjut pelan-pelan lanjutkan. tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Nah, jadi rokaat pertama berdiri, rokaat kedua berdiri, 3 berdiri, 4 berdiri, 5 berdiri lagi, 6 berdiri lagi, 7 berdiri, 8 duduk tahiyat. Innaka hamidun majid. Jangan salam, berdiri lagi. Allahu Akbar. Rokaat keberapa ini berarti? Loh kok 4? Ayo. 9. Faham maksud saya tadi itu? Nah, Rokaat pertama, Allahu Akbar. Sudah sujud, berdiri lagi. Allahu Akbar. Rokaat keberapa ini? 2. Sudah sujud, Allahu Akbar. Rokaat keberapa lagi? 3. Sudah sujud, Allahu Akbar. Rokaat keberapa? 4. Sudah sujud, Allahu Akbar. Rokaat keberapa? 5. Hah? 5. Sudah, setelah itu sujud, ruku, kemudian i'tidal sujud, Allahu Akbar. Rokaat keberapa? Ruku, i'tidal sujud, terus kemudian bangkit lagi. Rokaat keberapa? 7. Terus setelah itu ruku, kemudian i'tidal sujud, Allahu Akbar. Rokaat keberapa? 8. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Rokaat keberapa ini tahiyat ini? 8. Setelah itu jangan salam. Innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Rokaat keberapa ini? 9. Setelah itu duduk lagi, tahiyat, salam. Jadi mirip kayak maghrib. Maghrib itu berapa rokaat? 2 rakaat. 3 rokaat. Tahiyatnya rokaat keberapa sama keberapa? 2 dan 3. Ini tahiyatnya 8 dan 9. Silakan dipikir sendiri. Bisa kira-kira ya? Maghrib kan 3 rokaat. Tahiyatnya maghrib itu rokaat keberapa? 2 sama 3. Ini yang 9 rokaat. Rokaat ke-8 sama 9. Tahiyatnya. Dicoba nanti malam. Insya Allah iki rokaat piro. Karena gak biasa soalnya ya. Ini yang keberapa ini. Cara ngingetnya gampang. Tak ajari cara ngingetnya. Yaitu caranya adalah suratnya ditarik mundur ke belakang. Ya, surat yang terakhir misalnya Al-Ikhlas. Surat terakhir, ya. Maka surat nomor surat rokaat ke-9 itu Qul huwallahu ahad. Rokaat ke-8 Al-Kafirun. Misalnya ya. Maka rokaat yang sebelumnya mundur lagi, mundur. Misalnya Al-Kausar, inna atoina Al-Kausar. Sebelum Al-Kausar apa surat? Al-Maun. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Sebelumnya adalah Al-Quraisy, li ilafi Quraisy. Sebelumnya lagi surat apa? Al-Fil, alam taro. Nah itu nanti gampang urut. Diurut. Oh saya tadi suratnya surat Al-Fil. Berarti rokaat nomor sekian. Itu. Ini cuman terbiasa atau tidak gitu aja. Baik, terus lanjut Abu Hurairah setelah 9. Ulang lagi. Beliau berdoa. Beliau bersiwak, ulang lagi dikit ke atas. Beliau bersiwak dan wudhu, kemudian sholat 9. Ayo. Beliau bersiwak dan berwudu, kemudian sholat 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Beliau berdoa, zikir kepada Allah. Yaitu maksudnya at-tahiyatul mubarakatus. Itu kan bagian daripada doa. Terus lanjut. Memuji dan memohon kepadanya. Terus. Kemudian beliau berdiri tanpa salam terlebih dahulu. Nah, terus. Lalu diam berdiri. Terus. Setelah itu beliau sholat pada rakaat ke-9. Jadi tadi habis innaka hamidum majid, berdiri lagi. Setelah berdiri kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu tahiyat lagi, rakaat ke-9. Terus lanjut. Lalu duduk dan zikir kepada Allah, memuji,
memohon kepada Rabb-Nya Terus, dan bersolawat atas nabinya. kemudian Kemudian beliau mengucapkan salam dengan suara keras Hingga- hingga kami mendengarnya. hingga kami mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullah dan seterusnya. Lanjut. Setelah salam itu, beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Jadi awalnya 9 itu berdiri semuanya. Yang setelah salam 2 rakaatnya Nabi sholat sambil duduk. Ustadz, saya kalau sholatnya sambil berdiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab orang kalau sholat sambil duduk pahalanya separuh dari duduk, ya. Jadi ini kalau sholat sunnah itu pilihan, boleh berdiri, boleh duduk. Cuman pahalanya separuh dari berdiri, pahalanya. Makanya diupayakan tetap berdiri saja, ya. Ini misalnya panjenengan itu milih duduk karena yang tadi 9 rakaat itu suratnya panjang-panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat itu loh Al-Maidah, ya. Rakaat kelima berapa? Itu keenam rakaat Al-An'am, rakaat ketujuh Al-A'raf, rakaat ke-8 Al-Anfal, rakaat ke-9 At-Taubah. Bengkak-bengkak. Baru yang 2 rakaat sambil duduk, pegel. Paham sampai di sini? Lah ini ndak digenter ina atau ina kul wallah, wal asri kul wallah. Ya berdirilah. Ya baik, kita lanjut. Sekarang nomor berapa? Tata cara? Yang C. Yang C. 11 rakaat. Loh sudah yang C kan? yang Sekarang C. 9 plus 2 kan? belum. 9 plus 2. Tadi 7 plus. Tadi 7 plus 2, tadi 9. 9. Ya, baik. Teruskan Abu Hurairah, dalilnya sama. Sama. Teruskan, dalilnya sama. Ya. Ibnu Majah sama. Dalilnya sama seperti tadi. Yang C dalilnya sama. 7 plus 2, 9 plus 2 sama dalilnya. Ayo teruskan. Maka itu 11 rakaat. Terus. Setelah Rasulullah SAW berusia senja, Ketika Nabi sudah tua, ternyata beliau witir 7 rakaat witirnya 7 terus. dan sholat 2 rakaat setelah salam. Loh, berarti 7 plus 2. Berarti dalil B sama dalil C sami-sami. Sama-sama apa? Ibnu Majah nomor berapa tadi? 1191. 1191. 1191. Sama dalilnya. Jadi tadi ada yang 9 plus 2. Itu Ibnu Majah 1191. Terus yang C itu adalah 7 plus 2. 7 plus. Yang B itu 7 plus 2 kan itu apa sih? Ya, betul. 7 plus Ya. 2. Yang B, yang C 9 plus 2. 9 plus 2. Pokoknya 9 plus 2 dan 7 plus 2 itu sama. Sekarang yang apa? D. Ya. Ya. Yang D itu berapa? 11 8 plus 3 dalam kurung 2 plus 1. 11 rakaat, caranya 8 plus 3, yang 3 2 plus 1. Ya, dalilnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 991. Sahih Bukhari 991. Baca, silakan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam. Silakan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya, dihitung. Silakan. sholat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat. Lanjut. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir penutup bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Lanjut. Dan dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar memberi salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat witir hingga dia
menuntaskan sebagian keperluannya. Nah, berarti 2 plus 1 gitu ya. Jadi antara 2 rakaat plus 1 itu ada salamnya. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an atas pengakuan Nafi. Yang tadi 2 rakaat sampai itu 4 kali salam berarti 8. Itu mengikuti dalil-dalil yang nanti setelah ini gitu ya. Karena kebiasaannya Nabi begitu memang. Nabi kebiasaan 8 rakaat itu berarti 4 kali salam gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang poin E. Poin E, 13 rakaat, 8 plus 5. 8 plus 5. Ayo Sahih Muslimnya dibuka lagi. Nomornya 737. 737. Ya. Yang atasnya ini 12717. nah, sholat 13. Oh ya. Ya, 1217 kan? 1217. Ya, silakan baca. Ayo nomor 737. 737 baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam 13 rakaat. 8 plus 5 itu berapa? 13. 13. Ulang lagi Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam 13 rakaat rinciannya Abu Hurairah dengan 5 rakaat witir. Loh, nek tululas witire 5 berarti tahajudnya berapa? 8. Nah, makanya 8 plus 5. Ya itu dalilnya. Terus kita lanjutkan. Ya, sekarang yang poin F. 11 rakaat. Loh itu caranya gimana? 4, 3. 4 rakaat, 3 witir. Yang 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat kecuali rakaat terakhir. Jadi beda sama ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat duhur. Saya tanya, sholat duhur tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Sholat asar tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Sholat isya tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Lah ini tahiyatnya 4 rakaat cuman 1 terakhir toh, berdiri terus gak pakai tahiyat. Bisa difahami, dibayangkan kira-kira? Bisa ya? Bisa ya, jauh keliru loh. Sebab nanti kalau tahiyatnya 2 kali ya kayak isya berarti. Ini nggak boleh. Ini terus berdiri terus ini. Tahiyatnya duduknya rakaat keempat tok, duduknya itu. Nah, terus baru salam. Nanti 4 rakaat lagi salam, 3 rakaat langsung. Lah matchingnya ini. Ibarat orang kalau pakai baju, ya kan kadang-kadang kita kalau pakai baju kan matching ya. Kalau bawahannya itu merah, ya atasannya Merah. kuning. Nah itu gak matching. Ya atasannya merah. Ya, lah kalau terawih kepingin matching, ya ini. Ya, tapi kalau ndak matching, di masjid-masjid ada tidak? Yang 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, terus witirnya yang 3 langsung. Ada enggak? Itu meskipun enggak matching, boleh, enggak apa-apa. Jangan kemudian nyalakan, sorry, enggak matching. Ya. Batal ulangi. Ya enggak lah. Boleh, cuman kurang sesuai. Kurang sesuai, itu aja ya. Baik, kita lanjutkan. 443. Ayo baca Sahih Muslim. Nomornya 738. Tinggal geser aja tadi itu. 738. Nah, atasnya 1219. Ayo. 1219. Baca. Siap. Silakan dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Aisyah. Ayo. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bagaimanakah sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. pada bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan. Terus Aisyah menjawab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah baik ketika Ramadan atau di luar Ramadan. Loh ini loh, Ramadan maupun bukan Ramadan. Berapa itu? Tidak lebih dari 11 rakaat. Rinciannya, caranya. Beliau mengerjakan 4 rakaat. Tuh, 4 rakaat. Terus, Kamu tidak usah menanyakan kualitas dan panjangnya sholat beliau. terus. Setelah itu beliau mengerjakan 4 rakaat. Loh, 4 rakaat.
Terus lanjut. Kamu tidak usah menanyakan kualitas dan panjangnya sholat beliau. Kemudian Beliau sholat 3 rakaat. 3 rakaat. Ya, yaitu 44 plus 3. Sekarang yang G, jangan ditutup dulu itu, jangan tutup. Siap. Yang G 11 rakaat. 11 rakaat. Ya apa caranya itu? 10 plus 1. Berarti kalau 10 ya apa 10? 5 kali salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 5 kali salam. Terus witirnya berapa berarti witirnya? 1. Dalilnya, nomornya sama. Sahih Muslim 738. Sama. Cuman beda versi riwayat. Atasnya 1222. 1222. Beda versi. Nomornya sama, 738. Sahih Muslim. Cuman beda versi riwayat. Silakan. Dari Aisyah juga, silakan. Dari Al-Qasim bin Muhammad radhiyallahu an, katanya, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 rakaat. 10 rakaat. Terus Beliau melakukan witir dengan sekali sujud. stop. Beliau melakukan witir cuma 1 rakaat toh, sujudnya sekali. Ya. Baik, artinya tahiyatnya sekali, ya. Berarti 10 plus 1. Sekarang yang poin H terakhir, 13 rakaat. Dalilnya Sahih Muslim nomor 765. Cari 765. 765. Ayo, Ya, satu siap. tok itu. Siap. Satu versi aja. 76. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa dia berkata, Radhiyallahu an didoakan. Dan- Zaid bin Khalid. dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, bahwa dia berkata, saya benar-benar akan memperhatikan sholat Rasulullah SAW pada malam ini. Maka saya melihat Beliau sholat 2 rakaat ringan. Nabi sholat 2 rakaat ringan. Diawali 2 rakaat dulu ringan. Gak panjang-panjang. Nanti dihitung ya 2 rakaat ringan. Terus setelah itu Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang sangat panjang. 2 rakaat panjang. Berarti sudah 4 ini. Terus lanjut. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Baik, berarti totalnya 6 sudah. Terus Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. berarti totalnya sudah 8. Terus Kemudian beliau sholat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. berarti totalnya 10. Lanjut. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Berarti 12 terakhir. Dan sesudah itu beliau sholat witir Terus hingga bilangan semua rakaatnya adalah 13 rakaat. 13 jelas. 12 plus 1. Sudah pernah nyoba yang ini? 12 plus 1? Dicoba ya. Itu tadi panjang ya, ayatnya panjang. Tuntas selesai. Ustadz kok ada 23 rakaat tarawih? Ya, kok ada? Boleh, tidak apa-apa. Itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang salah, yang tidak terawih. Waktunya Ramadan terawih, sibuk cari keceput. Tahu keceput? Ya, undi-undi kecil itu loh ya. Nastar, kastengel, ya. Itu ya, untuk logistik kebutuhan Idul. Sibuk mencari tukar uang baru, ya, mallnya penuh, jadi jangan ribut masalah rokaat, ya. Terus yang salah lagi selain yang tidak terawih itu salah, yang salah lagi adalah orang yang sholatnya terawih 23 rokaat tetapi seperti kilat 7 menit, nah itu salah. Karena silakan kita tidak mempermasalahkan jumlah rokaat. Anda mau lebih juga tidak apa-apa. 23 itu tidak apa-apa. Bagus ya. Tapi yang tumak nina. Saya tanya tumak nina hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Kalau khusyuk hukumnya apa? Sunnah. Orang kehilangan khusyuk sholatnya batal tidak?
Tidak, tapi pahala berkurang. Tapi orang kehilangan tumak nina, sholatnya batal tidak? Batal. Iya. Wajib. Rukun sholat itu, tumak nina itu rukun sholat. Kalau khusyuk bukan rukun sholat. Cuman pahala sholat berkurang. Nah, itu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Karena ada 2 lagi yang belum kita bahas. Adab ketika sholat tahajud, adab sama tips kiat-kiat agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya, tinggal itu kan. Berarti nomor berapa itu yang kurang, Pak Putri? Nomor 7 sama 8. Nomor 7 adab sholat tahajud. Nomor 8 adalah tips agar kita bisa istiqomah sholat tahajud. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail dengan istiqomah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan karena masih ada amanah ya yang harus kami selesaikan. Maka kita cukupkan sampai di sini, kita tutup kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.